Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Rio, selaku dosen dari mata kuliah Metopen. Jadi, perkenalkan, nama saya Usama Gozrobani dengan NIM 2410501048 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas besar UAS saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Web untuk Manajemen Data Pengelolaan Sampah dengan Dashboard Analytics sebagai sistem pendukung keputusan menuju Green Campus. Video ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dari tugas besar UAS yang akan dikumpulkan nanti. Langsung saja kita ke dalam presentasinya. Oke, mungkin yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi untuk latar belakang sendiri di sini, kenapa web ini dibuat? Itu karena adanya pengelolaan sampah di lingkungan kampus yang memang kurang efektif. Pengelolaan sampah yang kurang efektif ini bisa menyebabkan penumpukan sampah serta menurunkan kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan dari kampus. Hal ini bisa terjadi karena rendahnya partisipasi mahasiswa. Oleh karena itu, untuk mencari solusi dari semua yang ada, dibutuhkanlah sebuah dashboard analitik berbasis web untuk membantu dalam pelaporan secara real time. Terus juga membantu dalam pengambilan keputusan dan juga membantu untuk memberikan sistem penghargaan kepada mahasiswa atau kepada orang yang sudah melaporkan sampah yang ada, dan juga untuk membantu dalam hal kecepatan respon petugas kebersihan terhadap sampah-sampah yang ada di lingkungan kampus. Oke, mungkin yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini ada 4. Untuk rumusan masalah yang pertama ini adalah bagaimana saya itu bisa merancang dashboard pengelolaan sampah berbasis web ini dengan data yang real time. Terus yang kedua itu bagaimana saya mengimplementasikan visualisasi data sampah sebagai pendukung keputusan dari pihak kampus. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana menerapkan sistem award atau gamifikasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Lalu untuk rumusan yang keempat itu ada bagaimana efektivitas sistem dalam mendukung Green Campus dan juga SDGs. Mungkin yang selanjutnya ada tujuan. Jadi untuk tujuan sendiri di sini ada 4. Yang pertama di sini ada mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis web secara real time. Lalu yang kedua itu ada menyediakan visualisasi data untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, menerapkan fitur award atau gamifikasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam membuang sampah kepada tempatnya atau dalam melaporkan sampah yang ada. Lalu untuk tujuan yang keempat itu mendukung pencapaian Green Campus dan juga indikator SDGs. Oke, jadi yang selanjutnya ada manfaat di sini. Jadi untuk manfaat di sini saya bagi-bagi untuk 2 kategori. Yang kategori pertama di sini ada bagi institusi atau bagi kampus yang menggunakan di sini um, untuk kampus yang menggunakan dari dashboard ini. Untuk manfaatnya untuk institusi itu yang pertama ada bisa memonitoring sampah lebih akurat dengan laporan-laporan secara real time, maka pihak kampus bisa melihat data-data atau melihat laporan-laporan sampah secara real time yang dilaporkan oleh mahasiswa gitu. Terus untuk manfaat yang kedua itu membantu efisiensi petugas kebersihan. Jadi dengan web ini itu bisa bermanfaat kepada petugas kebersihan untuk bisa mengetahui ada sampah di mana saja tanpa harus ngecek secara manual. Jadi bisa langsung dicek melalui web yang ada begitu. Terus untuk manfaat yang keduanya di sini itu ada bagi mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa di sini itu manfaatnya ada 2. Yang pertama ada pelaporan lebih mudah. Pelaporan di sini itu termasuk pelaporan sampah. Jadi mahasiswa tidak perlu mencari OB atau mencari petugas kebersihan lain yang ada. Jadi si mahasiswa bisa langsung laporin sampah yang mereka temui itu melalui website. Jadi mereka tinggal buka website, mereka tinggal foto dan mereka tinggal kirim begitu. Terus yang manfaat kedua untuk mahasiswa
itu adalah meningkatkan motivasi menjaga lingkungan. Jadi dengan adanya web ini diharapkan dan juga bermanfaat bagi mahasiswa untuk bisa meningkatkan kayak karena dengan alur yang mudah dan yang gampang secara udah ada di HP dan juga di web, jadi mahasiswa ini bisa lebih tinggi lah motivasinya untuk menjaga lingkungan gitu. Oke, mungkin lanjut ke sesi selanjutnya. Di sini ada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain terkait dengan judul yang mirip ataupun judul yang serupa yang saya punya. Mungkin yang pertama di sini itu ada dari penulisnya itu ada dari Mardiana dan juga Puja Astuti dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pada Lingkungan. Dan dia menggunakan metode waterfall, black box, dan testing gitu. Terus itu untuk linknya, mungkin bisa kita next. Untuk yang kedua di sini itu ada dari Sugiarto dan juga Gabriela pada tahun 2024 dibikinnya. Judulnya ini adalah pembangunan sistem informasi pelaporan masalah lingkungan berbasis web di dan itu judulnya dan itu untuk linknya. Dan itu ini untuk yang ketiga. Jadi di sini penulisnya ada Ramadan Ed. Itu dibuat pada tahun 2025 dengan judul Sistem Digital Pengelolaan Sampah Berbasis Form Dashboard dan QR Code di Desa Sukamaju. Di sini bisa dilihat linknya juga dan juga hasilnya. Yang keempat di sini ada penelitian terdahulunya. Di sini ada penulisnya itu untuk yang keempat ini ada Rusda, ada Kirana, ada Bakhtiar, dan juga ada Fitri. Lalu untuk judulnya di sini ada sistem penunjang keputusan berbasis Google Maps untuk pengelolaan sampah. Dan ini untuk metodenya, untuk hasilnya, dan juga untuk linknya. Lalu yang kelima di sini ada penulisnya dari Muhtadi Billah dari UIN Syarif dan baru dibikin tahun 2016. Untuk judulnya di sini itu perancangan sistem informasi helpdesk dengan konsep gamification berbasis web. Dan ini untuk metodenya, untuk hasilnya juga untuk linknya. Dan selanjutnya di sini ada jadwal penelitian. Jadi di sini saya membuat sekitar 8 jadwal yang dimana yang pertama di sini ada identifikasi. Identifikasi ini kayak melihat permasalahannya ada apa aja dan segala macam yang kita butuhkan apa aja, itu akan saya lakukan di bulan pertama. Lalu yang kedua itu udah ada studi itu kayak kita menyebar sebuah kayak kuesioner gitu-gitu. Itu juga dan saya juga mencari-cari ya penelitian yang terkait, itu saya lakukan di bulan pertama dan juga bulan kedua. Lalu yang ketiga ini ada pengumpulan, jadi maksudnya pengumpulan ini pengumpulan data, dan ini nanti saya akan menyebar kuesioner kepada mahasiswa untuk tahu gitu kayak dari mahasiswa ini apakah ada kesusahan dalam mengelola sampah di lingkungan kampus atau tidak gitu. Nah, pengumpulan data ini akan saya lakukan di bulan 2 dan bulan 3. Lalu selanjutnya ada analisis ini dari hasil yang saya kumpulkan tadi, itu saya akan analisis memang hasilnya itu akan saya lakukan di bulan ketiga. Lalu ada perancangan, di sini saya mulai membuat websitenya ini sendiri, itu akan saya mulai di bulan ketiga dan juga bulan keempat. Lalu untuk pengembangan saya akan mengembangkan website yang sudah jadi, itu ada di bulan keempat dan juga bulan kelima saya akan melakukannya. Terus ada di pengujian, jadi saya akan testing langsung pada mahasiswa dari web ini apakah benar efektif atau tidak. Itu akan saya lakukan di bulan 5 ataupun bulan 6. Dan juga evaluasi dan monitoring itu akan saya lakukan di bulan ke-6. Setelah saya melakukan pengujian, saya akan melihat apa kurangnya, apakah ini efektif dan segala macam. Jika memang kurang, akan saya lakukan revisi segala macam begitu. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Jadi untuk penelitian ini saya menggunakan metode research and development atau R&D dengan pendekatan pengembangan sistem itu berbasis agile. Tahapan-tahapan metodologi yang saya gunakan itu bisa dilihat ada 7. Yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis kebutuhan sistem,
keempat ada perancangan sistem, yang kelima ada pengembangan sistem, yang keenam ada pengujian sistem, dan yang ketujuh ada evaluasi dan penyempurnaan. Lalu yang selanjutnya di sini ada teknis analisis kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan analisis saya di sini saya melakukan melalui observasi dan juga wawancara. Jadi metode yang saya gunakan dalam mengumpulkan data dari mahasiswa ini adalah observasi dan juga wawancara. Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi langsung di lingkungan kampus ini bagaimana, apakah memang benar sampah di lingkungan kampus ini kurang terkelola dengan baik ataupun tidak gitu. Terus untuk titik lokasi sampah, proses penanganan sampah dan juga kebiasaan mahasiswa. Terus untuk wawancaranya ini akan saya lakukan kepada orang atau tiga orang. Itu yang pertama itu ada mahasiswa, yang kedua ada petugas kebersihan, yang ketiga ada pihak kampus atau admin begitu. Yang selanjutnya di sini ada sebentar. Yang selanjutnya di sini ada analisis features. Jadi untuk analisis features di sini saya gunakan untuk mengetahui masalah dan solusi dari masalah tersebut. Jadi yang pertama di sini ada performance. Jadi untuk performance ini saya menemukan masalah adanya pelaporan yang lambat dan uh, solusinya adalah laporan ini dibuat secara real time. Lalu untuk yang kedua ada information data belum rapi masalahnya, dan untuk solusinya dashboard grafik, tabel dan indikator. Membuat dashboard grafik, tabel dan indikator. Terus yang ketiga itu ada ekonomi masalahnya. Itu tenaga yang bekerja itu kurang efisien. Jadi untuk solusi yang ada saya tawarkan itu adalah sistem menentukan prioritas lokasi. Jadi dari yang terdekat ataupun dari yang terdekat sistem bakal ngasih otomatis gitu loh gitu. Terus yang selanjutnya ada kontrol, yaitu masalahnya akses belum terkontrol. Jadi untuk solusinya ini ada 3 role yang akan saya gunakan, itu role mahasiswa, role petugas dan juga role admin. Terus untuk yang keempat masalahnya itu ada efisiensi ya, pelaporan manual lama. Jadi untuk masalah ini solusinya yang akan saya gunakan adalah pelaporan langsung dan otomatis lewat website yang saya sudah buat. Untuk yang terakhir itu ada masalah service itu belum adanya media yang menarik. Nah, untuk solusi ini itu saya akan membuat UI secara sederhana dan juga saya akan membuat fitur reward untuk menarik mahasiswa dalam menggunakan website ini dan juga dalam mengelola sampah dengan baik begitu. Baik, di sini selanjutnya ada high fidelity wireframe yang sudah saya bikin terkait dengan website ini. Jadi yang pertama mungkin di sebelah kiri itu ada high fidelity dari admin dashboard. Jadi di sini ada gambar dashboard dari admin. Bisa dilihat di sini ada laporan-laporan total sampah yang terkumpul, tingkat daur ulang, laporan menunggu, dan semuanya. Dan di sini bisa dilihat laporan bulanannya berapa. Jadi si pihak kampus ataupun admin di sini bisa lebih gampang dan juga bisa lebih efisien dalam menentukan keputusan begitu dengan data-data yang sudah ada begitu. Terus yang di kanannya itu ada dashboard dari user. Jadi bisa dilihat kalau dari dashboard dari user, di sini ada laporan terbaru yang bisa dilihat. Terus juga dia bisa melihat laporan aktif dan juga ya dia bisa melihat seperti ini. Dan nanti dia juga bisa membuat laporannya. Gitu. Lalu yang selanjutnya di sini ada wireframe untuk create laporan. Jadi bisa dilihat di sini di kiri ini yang bagian kiri itu adalah untuk create laporan. Jadi bisa lihat di sini ketika user memilih create laporan, dia bakal diminta untuk memasukkan beberapa data seperti judul laporan, kategori sampah, lokasi kampus, deskripsi temuan dan juga buktinya begitu. Dan jadi kalau memang sudah, dia bakal langsung kirim laporan dan bakal langsung muncul di dashboard admin begitu. Lalu untuk yang di sebelah kanan ini itu adalah wireframe dari manajemen report yang ada di admin. Jadi admin ini bisa untuk melihat semua report yang ada di dalam website yang sudah dibuat oleh semua user melalui page report ini gitu, dan admin bisa langsung memberikan update terkait dengan sampah, apakah sudah diambil ataukah sudah dibersihkan ataukah yang lain begitu.
Selanjutnya di sini ada high high fidelity wireframe dari dashboard dari petugas. Jadi karena tadi kita ada 3 role, yaitu ada user, admin, dan juga petugas. Jadi di sini yang selanjutnya ada dari petugas. Bisa dilihat di sini untuk petugas sendiri, untuk dashboardnya sendiri di sini dia bisa untuk menerima laporan-laporan yang sudah dibuat oleh user dan juga mengupdate status apakah dia sudah membersihkan atau belum, apakah dia sudah menerimanya atau belum gitu. Dan juga dia bisa melihat juga riwayat tugas yang sudah si petugas lakukan, dan juga dia bisa melihat laporan terbaru berapa, tugas saya berapa, uh, dan segala macamnya begitu. Mungkin yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi dashboard analitik pengelolaan sampah berbasis website ini itu sangat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah terutama di wilayah kampus. Sistem ini bisa mendukung pelaporan secara real time, terus visualisasi data, pengembalian keputusan, dan peningkatan partisipasi mahasiswa melalui fitur reward atau gamifikasi. Dengan metode agile yang saya gunakan, sistem ini dikembangkan secara bertahap melalui observasi, wawancara, analisis pieces, perancangan, pengembangan, dan pengujian, dan juga evaluasi. Sistem ini saya harap bisa mampu mendukung target Green Campus dan juga indikator dari SDG ini sendiri. Begitu. Baik, mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya paparkan pada tugas ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.